Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, kelas D, Akuntansi Keuangan Menengah 1 akan memaparkan hasil kerja kami, yakni mengerjakan soal latihan chapter 9. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kami masing-masing. Anggota kelompok E antara lain adalah Afukoyo Majid dengan NPM akhir 005, kemudian Rian Emon Ginting dengan NPM akhir 154, Rahmadilna Kurnia Safitri dengan NPM akhir 179, Firlianda Afrianda Garini dengan NPM akhir 190, Azza Firdausil Hawa dengan NPM akhir 230, saya sendiri Bagas Arya Satyadinata dengan NPM akhir 276, Muhammad Irfani dengan NPM akhir 267, dan yang terakhir Muhammad Galuh Ramadan dengan NPM akhir 260. Soal 9.1. Rumors say manufacturers' decks. Most of the company's decks are standard models and are sold on the basis of catalog prices. At December 31, 2022, the following finished decks appear in the company's inventory. The 20 and 22 catalog was in effect through November 2022, and the 2023 catalog is effective as of December 1. All catalog prices are net of the usual discounts. Yang diartikan sebagai Famers SC memproduksi meja. Sebagian besar meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, meja jadi berikut ini muncul di inventaris perusahaan. Katalog 2022 berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku mulai 1 Desember 2022. Semua harga katalog sudah dikurangi diskon biasa. Pertanyaannya, at what amount sold each of the desks appear in the company's December 31, 2022 inventory, assuming the company has adopted a lower of FIFO cost or net realizable value approach for valuation of inventories on an individual item basis. Yang diartikan berapa jumlah masing-masing dari keempat tabel tersebut bahwa harus muncul dalam inventaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah menerapkan pendekatan realisasi yang lebih rendah dari biaya FIFO atau realisasi bersih untuk penilaian inventaris pada suatu individu atau dasar item. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya sebelumnya. Nah, di instruksi sebelumnya jelas kita ketahui bahwa perusahaan ingin mencatat pelaporan persediaan pada 31 Desember 2022. Nah, di sini perusahaan ingin mengasumsikan mana nilai lebih rendah atau pendekatan nilainya antara penggunaan biaya FIFO atau NRV. Nah, di katalog sebelumnya kita sudah tahu bahwa jelas kita tahu bahwa biaya FIFO berapa untuk setiap item unit mejanya ABCD sudah dijelaskan, sudah tertera juga. Nah, untuk NRV-nya belum. Nah, untuk mengetahui NRV-nya kita harus mengurangkan harga jual katalog dengan perkiraan biaya. Nah, di sini langsung saja kita hitung di mana cara mengetahui NRV yang pertama untuk unit A itu mengurangkan 500 dikurang dengan 50 menghasilkan NRV 450. Yang kedua, mengurangkan unit B, meja B itu 540 dikurang 110 menghasilkan 430. Selanjutnya itu mengurangkan harga jual katalog pada unit C di mana 900 dikurangi dengan perkiraan biaya sekitar 260 yaitu NRV-nya menghasilkan 640. Nah, selanjutnya harga jual katalog untuk unit D itu 1200 dikurangkan dengan 200 menghasilkan NRV 1000. Nah, untuk pencatatan yang diinginkan perusahaan langsung saja kita bandingkan NRV dengan FIFO-nya. Nah, di
Di sini jelas kita tahu bahwa nilai terendah untuk setiap unit itu langsung terlihat. Untuk A, B, C itu kita menggunakan NRV, sedangkan untuk D kita menggunakan FIFO, di mana untuk unit A itu kita menggunakan 450, unit B 430, unit C 640, unit D kita menggunakan 960. Nah, secara unit atau item individu dari mejanya itu kita menggunakan LCNRV-nya ABCD itu NRV. Untuk LCNRV D kita menggunakan nilai dari FIFO yaitu 960. Nah, demikian sekiranya ketika kita menghitung per item. Nah, ketika kita menghitung secara kelompok, ini tambahan itu kita akan menggunakan NRV secara keseluruhan. Kenapa kita menggunakan NRV secara keseluruhan? Karena ketika kita menjumlahkan unit A, B, C, D itu menghasilkan NRV sebesar 2520. Sedangkan untuk nilai FIFO itu lebih besar, yaitu 2710. Soal 9.2. Di soal sudah diketahui nilai atau biaya masing-masing dari produk atau bahan yang akan digunakan oleh Garcia. Instruksinya yang pertama, menentukan saldo penyisihan pengurangan persediaan ke nilai realisasi bersih yang tepat pada tanggal 31 Mei 2022. Instruksi yang kedua, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan besarnya keuntungan kerugian yang akan dibukukan akibat perubahan penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Instruksi yang ketiga, jelaskan alasan penerapan aturan LCNRV yang diterapkan pada persediaan. Berikut merupakan jawaban dari nomor 1. Di sini ada partikular aluminium siding dengan biaya 70.000 dengan NRV 56.000 dan LCM sebesar 56.000. Kemudian ditambah dengan cedar six siding dengan biaya 86.000 ditambah NRV 84.800 dan LCM-nya sebesar 84.800. Kemudian ada lowered glass door dengan biaya 112.000 dengan NRV 168.300 dan LCM 112.000. Kemudian ada thermal window dengan biaya 140.000 dan NRV-nya sebesar 104.000 sehingga LCM-nya 140.000. Kemudian di sini ditotal dengan biaya sebesar 408.000, NRV sebesar 449.100 dan LCM sebesar 392.800. Di sini saya akan menjawab soal P9.2 yang A yang nomor 2. Allowance on my yaitu inventory cost dikurangi LCM, yaitu 408.000 dikurangi 392.800 dan hasilnya yaitu 15.200. Di sini ada saldo sebelum penyesuaian yaitu sebesar 27.500, kemudian dikurangi dengan saldo yang diperlukan yaitu sebesar 15.200, sehingga keuntungan untuk dicatat yaitu sebesar 12.300. Saya akan menjawab pertanyaan dari P9.2 yang B. Jika kegunaan persediaan berada di bawah harga pokok persediaan, kemudian pelaku usaha wajib melaporkan kerugian tersebut dalam laporan keuangan. Kerugian akibat penurunan nilai persediaan harus dicatat pada tahun terjadinya kerugian, bukan pada tahun penjualan. Per nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Persediaan dilaporkan berdasarkan nilai terendah antara keduanya, dan kerugian dicatat sebagai selisih antara biaya perolehan dan LCNRV.
Baik, cukup sekian yang dapat kami paparkan pada pembuatan video presentasi week 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.